Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Kami menyapa kembali saudara-saudara sekalian bagi jemaat yang setia mendengarkan firman Tuhan. Mari memberikan waktu sejenak dan mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Tuhan Bapa kami di surga, untuk setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan untuk setiap kesempatan yang indah ini, Engkau masih memperkenankan kami untuk datang ke hadapan-Mu, memuji Engkau atas kebaikan-Mu, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan lewat kidung pujian kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini. Supaya kami dituntun dan mendapatkan berkat yang dari Tuhan melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Maka terimalah doa permohonan kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 9 November 2023, tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Dikatakan demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah sembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam bahasa Batak dikatakan, lehon hamuma dijahu Namar haduhuan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Tawarik adalah kitab sejarah yang menceritakan kembali kisah yang sudah dimuat dalam kitab Samuel maupun kitab raja-raja. Di dalamnya banyak dijumpai daftar keturunan atau silsilah yang dimulai dari Adam sampai Abraham dan dilanjutkan dengan keturunan Abraham melalui suku Yehuda sampai dengan Raja Daud. Silsilah ini sangat penting untuk diketahui, untuk menegaskan bahwa mereka adalah benar-benar umat pilihan Tuhan, dan melalui daftar keturunan itu, moralitas mereka sebagai suatu bangsa dipulihkan kembali. Dan firman Tuhan hari ini merupakan bahagian dari nyanyian syukur Daud kepada Tuhan
yang dinyanyikan oleh Asaf dan saudara-saudaranya. Mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan telah menolongnya untuk membawa tabut Tuhan masuk ke Yerusalem. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, Daud tidak ingin jauh dari tabut Tuhan itu, agar Tuhan selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya pada seluruh rakyat Israel di Yerusalem dan tempat tinggalnya. Maka setiap orang yang merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan bersyukur dan memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 ini ditegaskan bahwa umat Yahudi harus memelihara keselarasan dan keakraban hidup bersama Tuhan, yang diwujudkan dengan keikhlasan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang berkenan melepaskan mereka melalui Kores, Raja Persia, dari penderitaan pembuangan di Babel. Memberi persembahan adalah salah satu cara manusia untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi berkat kepada kita sepanjang hidup. Persembahan di sini tidak semata-mata harus harta benda atau seberapa banyak uang yang kita persembahkan. Walaupun hal ini diperlukan untuk kelangsungan pemberitaan dan pekerjaan Allah di dunia, dan untuk melihat seberapa besar peduli kita terhadap sesama. Ketulusan dan keikhlasan hati, totalitas kita bagaimana mau memuliakan Allah, itulah yang penting dan yang utama. Itu sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita, mulai dari angan, pikiran, ucapan, dan tingkah laku kita. Inilah yang bisa menjadi jalan bagi kita untuk bertemu dan bersama dengan Allah di dalam kerajaan-Nya. Bersorak-sorak memuji Tuhan bukan dilakukan hanya sekali saat kita beribadah, melainkan sorak-sorai itu harus berlangsung selama kita hidup di dalam setiap tingkah laku, perbuatan, serta perkataan kita. Maka sudah sepantasnya kita tidak boleh berdiam diri lagi, karena telah menyaksikan karya Tuhan Allah yang Maha Agung. Tindakan dan perbuatan Tuhan yang besar itu menjadi bukti bahwa Dia berkuasa dan Maha Agung, dan tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menandingi Dia. Tidak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita umat-Nya. Maka sepantasnya kita harus bersyukur dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Banyak cara kita untuk memuji Tuhan, namun yang paling penting diperhatikan adalah bahwa pujian haruslah benar-benar dipersiapkan dengan baik. Pujian tidak hanya sekedar melalui irama musik dan gerakan tarian, tetapi jauh lebih penting adalah jika seluruh hidup yang berarti mencakup hati, pikiran, roh, dan seluruh perbuatan memuji Allah. Oleh karena itu saudaraku sekalian, selagi nafas di kandung badan, pujian harus terus mengalir untuk menyanyikan keagungan dan kebesaran Tuhan sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami terima, yang telah bersabda di tengah-tengah persekutuan kami, di tempat kami masing-masing.
supaya kami memberikan pujian yang berharga lewat sikap, pikiran, perbuatan kami yang selalu melakukan kehendak Tuhan dan menjaga kekudusan hati pikiran kami, agar kami boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik dan berharga di hadapan Tuhan. Dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk dapat mewujud nyata setiap pekerjaan kami, lewat kehidupan rumah tangga yang sudah Tuhan bentuk, dan lewat persekutuan kami dimanapun kami berada dan tinggal pada saat ini, supaya persekutuan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka semakin mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kami juga mau serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini, bersama dengan jemaat-Mu yang selalu setia, bersama dengan firman Tuhan, supaya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan dalam satu hari ini, dan apa yang kami pikirkan. Dan ketika kami terbentur dengan persoalan-persoalan hidup, masalah-masalah pribadi kami Tuhan, maka melalui Roh Kudus Tuhan, itulah yang mengajari kami untuk dapat tetap setia dan menjadi orang yang sabar untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.